Sementara Peng Shaoqing diam-diam mengawasi. Dia tidak melupakan transmisi suara. Saudara Feng, jangan melawan pencuri tua ini. Mari kita bekerja sama untuk membawanya ke sisi tampan. Qin Yichen mengangkat alis pedangnya, tetapi tetap tidak bergerak. Aku akhirnya menunggumu, anjing tua. Kami telah melihat sesepuh dari klan Wei Yang. Di Wen Tiangwan, kamu tidak bisa melarikan diri lebih lambat dari Raja Pemetik Bintang. Kekalahan sepele, berani membunuhku. Begitu dia mengatakan ini, janggut dan rambut Wei Yuanke berkibar lebih keras, seolah dia sedang marah. Penyelundupan, sepertinya kamu melanggar hukum. Dia mengenali kemampuan Ji Jue, dan bahkan Wei Yuanke ingin menyembah keberadaan itu. Bahkan tamu Wei Yuan agak menyanjung Ji Jue. Namun, ini tidak berarti bahwa Ji Jue lebih baik darinya. Wei Yuan senang dengan tamu tersebut, hanya saja latar belakang muridnya itu ada. Selain itu, bagaimana junior ini bisa tersinggung oleh kekuatan surga kaisar mereka? Tanda seru. Pisau pencuri, yang mulia telah memerintahkan, hari ini, Anda harus mati. Tuduhan pemenggalan kepala sekte kaisar surgawi yang sama benar-benar terlalu besar. Jika dia tidak membunuhnya, akan sulit bagi kaisar surga untuk berdiri di atas semua ras. Jadi hari ini, tidak peduli apa, Qin Yichen harus mati juga. Melihat sekeliling, Peng Yutian dan 4 kekuatan besar lainnya bertarung dengan Raja Pemetik Bintang, dan Ke Yutian mengertakkan gigi dan ingin membantu. Tapi jelas, Shen Zengran dan yang lainnya juga tahu betapa marahnya kaisar surga jika dia tidak membunuh pencuri itu hari ini. Jadi Ke Yuheng berani bekerja keras, dan Shen Zengran dan yang lainnya juga tidak keberatan. Hari ini, tidak peduli apa, mereka harus mengambil nyawa pencuri. Namun, pada saat ini, ketika Qin Yichen mengayunkan senjata Kaisar Bihai, suaranya terdengar dingin dan tegas. Saudara Shaoqing, kamu pergi dan bantu tentara dan potong binatang jahat. Anjing tua ini, cukup untuk memberi saya. Begitu kata-kata ini keluar, itu lebih dari sekadar murka tamu Wei Yuan, dan kaisar kuat yang bersembunyi di awan bahkan lebih tercengang. Feng Tianxing, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan di dunia? Mengiris pintu yang sama dari kaisar surga, sepertinya dia telah meluas sampai batasnya. Seberapa kuat Wei Yuanke? Tetua tertinggi dari klan Wei Yang. Pusat kekuatan kaisar surga yang telah lama mapan. Di hati mereka, Qin Yichen tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengannya. Mereka awalnya mengira Qin Yichen adalah yang paling gila, tapi mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan Peng Shaoqing untuk bersaing dengan Wei Yuanke. Tetapi pada akhirnya, pencuri pisau benar-benar berkata, biarkan Peng Shaoqing dan yang lainnya membantu tentara, dan dia akan menangani Wei Yuanke sendiri. Gila. Wajah tua Wei Yuanke muram, ilahi dan marah. Pisau pencuri. Jenderal Shen berkata kamu terlalu rakus. Saya pikir kamu tidak terlalu rakus, tapi terlalu gila. Cukup gila untuk takut kagum, sangat gila. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Putri Wenxing dan yang lainnya awalnya terkejut dan khawatir tentang Qin Yichen. Tetapi sebelum mereka sempat membujuk mereka melihat kekuatan supranatural tamu Wei Yuan, dan dao buang sensia yang meledak dalam sekejap menyebabkan mereka terbang terbalik. Pergi dan bantu sesama prajurit. Kamu di sini. Aku tidak bisa melakukannya. Saya. Shao Kun tercengang. Saudara He Zufeng masih mengira kita menghalangi? Ya, mereka memang hanya memenuhi syarat untuk menghalangi tamu Wei Yuan. Tapi saudara Feng, kamu tampaknya setara dengan sesepuh Taisang dari klan Wei Yang. Begitu Wei Yuanke bergerak, Kun Saus dan yang lainnya tahu betapa perkasa raksasa itu. Gelombang besar menyapu langit. Bahkan jika sosok kurus Qin Yichen berdiri di langit, hampir ditelan oleh gelombang besar. Dan ada menara suci yang dipadatkan oleh tamu Wei Yuan, tiba-tiba ditekan. Binatang kecil. Jika kamu berubah ke kehidupan normal, lelaki tua itu mungkin masih menghargai kamu yang luar biasa. Tetapi sayang bahwa kesombongan kamu hanya akan membuat kamu mati lebih cepat dan lebih buruk. Wei Yuanke juga sangat marah. Salah satunya karena Qin Yichen terlalu sombong. Dan yang lainnya adalah pasukan ini bertempur. Dan dia tidak boleh berbelas kasihan. Dia harus dibunuh oleh guntur. Tidak hanya itu. Dengan lambaian jubah lengan Wei Yuanke, dia melambaikan cambuk ajaib, yang langsung menghancurkan ruang tempat dia lewat. Dikatakan sebagai cambuk dewa. Tetapi berubah menjadi cahaya ilahi yang panjangnya sekitar 10.000 mil. Seolah-olah pisau pencuri harus dibunuh, serta benda kecil lainnya. Cambuk ajaib ini menyerang, menyebabkan kulit Putri Wenxing berubah tiba-tiba. Seolah-olah Wei Yuanke menunjukkan sikapnya, membunuh Feng Tianxing itu penting. Tetapi siapapun yang berani mati dalam yang pertama, dia tidak keberatan menghancurkannya. Tanda seru. Menara dewa di atas kepala bersinar terang, tetapi di bagian bawah ada pusaran kekuatan ilahi yang terkondensasi. Dan kekuatan hisap yang melonjak menyembunyikan bila ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dan cambuk ilahi itu berubah menjadi cahaya ilahi, seperti guilotin, menjara dan membunuh Qin Yichen. Lain-lain, Dao Zun dan Monarch. Kamu yang pertama dan terakhir.
Suara ilahi Wei Yuanke garang, langsung menghancurkan ruang. Menurutnya, selain pisau pencuri ini, tidak akan pernah ada semut dao Venerable Realm yang berani memprovokasi kaisar dan yang kuat. Wei Yuanke menunjukkan sikapnya yang perkasa segera setelah dia menembak, dan bahkan di langit tempat dia berdiri, dia juga memperkuat para dewa pendukung. Para dewa mengelilingi langit, menghadap Qin Yichen. Kekuatan ilahi yang sangat besar turun dengan cahaya mata, menembus langit, bunuh semuanya. Tampaknya ini adalah visi langit dan bumi yang diungkapkan oleh Dao Wei, alam kaisar yang kuat. Namun, menghadapi lapisan gerakan pamungkas ini, Qin Yichen benar-benar merasakan kekuatan para dewa di sekitarnya dengan kekerasan, dan niat membunuh tidak ada habisnya. Tapi dia tidak takut. Ku bilang membunuh Ji jelas merupakan langkah pertama. Membunuhmu anjing-anjing tua adalah yang harus aku lakukan. Pengorbanan. Tanda seru. Tanda seru. Mendengar Qin Yichen berteriak, sebuah pelindung terbang keluar dari tengah alisnya, dan dengan cepat menjadi lebih besar. Cahaya mengalir di pelindung, dan garis-garisnya mencolok, seperti cermin yang memantulkan dunia. Itu adalah pelindung klan Heze. Begitu pelindung muncul, dia bergegas menuju menara dewa, dan Qin Yichen juga dengan marah mengacungkan artefak kekaisaran Bihai. Tiba-tiba, dia melihat gelombang Tianhe dan gelombang kemarahan dan pasir bintang, yang sebenarnya terjerat dalam artefak kekaisaran Bihai. Tidak hanya itu, amukan ombak yang menyapu adalah tsunami yang melanda, bahkan seperti naga yang marah melaut, mencabik-cabiknya selama 9 hari. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Naga laut dan cambuk dewa jatuh, dan langit tempat keduanya berhadapan tampaknya terbelah, dan langit serta tanah, ke segala arah, membangkitkan dewa dan bintang yang mengerikan. Berani melawan. Mata Wei Yuanke berkedip, dan dia harus mengatakan bahwa Qin Yichen sangat sombong, tetapi dia sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk menghormati alam, berani memprovokasi kaisar lama dan yang kuat, ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Wei Yuanke berpikir, apakah barang-barang kecil ini memiliki beberapa cara, atau yang paling kuat di antara 3 suku anti pencuri, apakah dia menunggu untuk menemuinya? Tapi sesaat, niat membunuh Wei Yuanke bangkit kembali. Kekuatan seperti mereka, biasanya melihat ke depan dan ke belakang, akan dikatakan licik, tetapi kaisar sangat marah, keberadaan muridnya terbunuh, masalah itu sangat penting, bagaimanapun, Feng Tianxing harus mati. Selain itu, berapa banyak tuan dari 3 suku melawan pencuri? Dan dia bukan tamu. Bukankah dia raksasa kaisar surga? Mati.